Kisah ini terjadi di pedesaan timur laut Tiongkok tahun 1940-an. Masa sulit untuk sekadar mengisi perut. Namun, keluarga Ergo mewarisi keahlian turun-temurun menangkap kelinci. Mereka bisa tepat menemukan sarang kelinci. Ergo pergi ke gunung menangkap kelinci siang hari, dan setiap malam ia mengeluarkan selembar kulit kelinci besar warisan leluhur yang entah sudah berapa generasi, lalu berlutut memujanya di bawah sinar bulan. Keahlian turun-temurun inilah yang menghidupi keluarga Ergo selama beberapa generasi. Namun, Ergo semakin serakah. Ia tak hanya menangkap kelinci besar, tapi juga yang kecil. Setiap kali mengorek sarang, kelinci kecil mati dan dimasukkan keranjang. Ini memenuhi kebutuhan makan dan bisa ditukar arak. Ergo melupakan ajaran leluhur, tangkap yang besar, lepaskan yang kecil, cukup makan, jangan serakah, agar tak dihukum langit. Pada awal musim gugur, Ergo membawa 7 atau 8 kelinci, besar dan kecil, ke kota kabupaten untuk dijual. Orang berjualan sayur di sebelahnya melihat anak kelinci lahir, lalu bergumam, ini sungguh melanggar hati nurani. Sambil menghitung uang di tangannya, Ergo dengan santai berkata, cepat dimakan, cepat reinkarnasi, kamu tahu apa? Penjual sayur itu berkata, hati-hati, nanti kena karma. Ergo membalas, urus saja jualan sayurmu. Setelah itu, Ergo sengaja meniru suara manusia, berteriak keras seolah memanggil kelincinya, beli yang besar dapat yang kecil. Kelinci Ergo cepat habis terjual. Ergo lalu pergi ke kedai arak kecil dan minum cukup banyak. Saat itu, beberapa orang yang baru pulang kerja malam sedang bermain kartu di bawah lampu jalan. Ergo berjalan dari kejauhan, dan begitu orang-orang melihat Ergo, mereka pun menyapanya. Tak disangka, Ergo yang biasanya cerewet itu, sama sekali tidak berkata apa-apa, hanya menoleh kaku saat mendengar seseorang berbicara. Matanya kosong, bahkan memancarkan cahaya merah yang aneh. Hal itu hampir membuat semua orang ketakutan, tak satu pun berani bicara lagi. Ergo menundukkan kepala dan berjalan melewati mereka. Sepertinya dia sudah terlalu banyak minum. Semua orang tidak lagi mempedulikannya dan melanjutkan bermain kartu. Namun tetap saja mereka menyadari bahwa cara berjalan Ergo tampak agak aneh. Tak disangka, sejak malam itu, Ergo menghilang. Desa pun mengorganisir semua orang untuk naik ke gunung mencari Ergo. Seluruh penduduk desa mencari dari pagi hingga malam seharian penuh, namun tetap tidak menemukan Ergo. Tepat ketika semua orang bersiap pulang dan melanjutkan pencarian besok, tiba-tiba terdengar teriakan histeris penuh ketakutan. Semua orang segera berlari mengikuti arah suara, dan benar saja, mereka menemukan Ergo tergeletak di semak-semak. Lebih tepatnya, mayat Ergo. Terlihat tubuh Ergo dipenuhi bekas darah mengering, dan di sekitarnya berserakan banyak bercak darah. Pemandangan ini hampir membuat semua orang ketakutan setengah mati. Terlihat leher Ergo digigit putus oleh sesuatu. Namun, di gunung ini selain kelinci liar dan ayam hutan, tidak ada binatang buas. Kalaupun ada, jika menggigit sampai mati, pasti akan memakan dagingnya. Tidak mungkin hanya menggigit leher lalu pergi. Semakin lama mereka melihat, semakin takutlah semua orang. Tak satu berani menyentuh mayat, dan mereka segera menghubungi kantor polisi. Tiba-tiba seseorang menemukan sesuatu aneh. Mengikuti arah telunjuknya, mereka melihat jejak kaki berdarah di tanah, dan ternyata jejak kaki kelinci.